Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan limbah industri bengkel. Pengertian limbah industri bengkel. Limbah adalah zat yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik rumah tangga. Limbah dapat berupa sampah, air kakus, dan air buangan dari berbagai aktivitas domestik lainnya. Limbah padat lebih dikenal sebagai sampah yang seringkali tidak dikehendaki kehadirannya karena tidak memiliki nilai ekonomis bila ditinjau secara kimiawi. Limbah ini terdiri dari bahan kimia, senyawa organik dan senyawa anorganik. Dengan konsentrasi dan kuantitas tertentu, kehadiran limbah dapat berdampak negatif terhadap kehidupan lingkungan terutama bagi kesehatan manusia, sehingga perlu dilakukan penanganan terhadap limbah. Tingkat bahaya keracunan yang ditimbulkan oleh limbah tergantung pada jenis dan karakteristik limbah. Keputusan Menperindag RI nomor 231/MPP/KEP/7/1997 pasal 1 tentang prosedur impor limbah menyebutkan bahwa limbah adalah barang atau bahan sisa dan bekas dari kegiatan atau proses produksi yang fungsinya sudah berubah. Berikut ini adalah tampilan jenis-jenis limbah yang biasanya terdapat di bidang industri bengkel. A. Pengelompokan limbah berdasarkan bentuk atau wujudnya dapat dibagi menjadi 3, diantaranya yaitu limbah padat. Limbah padat adalah sisa hasil kegiatan industri maupun aktivitas domestik yang berbentuk padat. Contoh dari limbah padat yang biasanya ditemukan di bengkel diantaranya yaitu sisa wadah oli, kaleng bekas, ban bekas, botol kaca, bekas spare part. 2. Limbah cair. Limbah cair merupakan sisa dari kegiatan industri yang berbentuk cairan fluida tak tertempatkan yang menyesuaikan dengan bentuk wadahnya tetapi mempertahankan volume yang konstan tidak tergantung pada tekanan. Limbah cair yang biasanya ditemui di bengkel yaitu sisa oli bekas, cairan radiator, air aki, sisa thinner, dan tumpahan minyak. 3. Limbah gas atau udara. Limbah gas adalah limbah yang memanfaatkan udara sebagai media penambahan gas ke udara yang melampaui kandungan udara alami akan menurunkan kualitas udara. Limbah gas yang dihasilkan berlebihan dapat mencemari udara serta dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Zat pencemar melalui udara diklasifikasikan menjadi 2 bagian yaitu partikel dan gas. Contoh limbah gas yang biasa ditemui di bengkel: sisa pembuangan gas pembakaran, asap dari las. B. Pengelompokan limbah berdasarkan jenis senyawa dibagi menjadi 3 diantaranya yaitu 1. Limbah organik. Limbah organik berasal dari makhluk hidup alami dan sifatnya mudah membusuk atau terurai. Beberapa contoh limbah organik seperti dedaunan, kulit telur, kulit pohon, kotoran hewan, kotoran manusia, sisa-sisa sayuran, dan tulang hewan. Limbah organik jarang ditemukan di area bengkel, hanya saja biasanya terdapat sisa dedaunan kering dan ranting dari pepohonan yang tumbuh di dekat area bengkel. 2. Limbah anorganik. Limbah anorganik adalah jenis yang tidak dapat atau sulit terurai dan busuk secara alami oleh mikroorganisme pengurai. Contoh limbah anorganik yang biasanya ada di bengkel yakni ban bekas, botol plastik, wadah oli bekas, kaleng bekas, bungkus plastik, dan lain-lain. 3. Limbah B3. Ada limbah bahan berbahaya dan beracun B3. Ini adalah jenis limbah yang dapat mencemarkan, membahayakan lingkungan, kesehatan, dan kelangsungan makhluk hidup akibat sifat-sifat senyawa. Sifat limbah B3 adalah pengolahan sampah memang memerlukan pegangan khusus. Hal ini karena mengandung senyawa yang mudah meledak, beracun, berbahaya, bersifat mitigasi, dan korosif.
Senyawa B3 antara lain logam berat secair Al, Cr, Cd, Cu, Fe, Pb, Mn, Hg, dan Jn, serta zat kimia seperti pestisida, sianida, sulfida, fenol, dan lain-lainnya. Limbah B3 tak hanya dihasilkan oleh industri tetapi bisa juga karena beberapa aktivitas rumah tangga. Contohnya di bengkel biasanya terdapat tumpahan cair minyak bahan bakar, oli, benda tajam, tumpahan radiator, dan lain-lain. Sampah organik di area bengkel, sisa dedaunan bekas dan ranting kayu. Sampah anorganik, sampah botol plastik, gelas plastik, kresek, sedotan plastik, wadah plastik, bungkus plastik, dan lain-lain. Sampah B3 sisa cairan, oli bekas, dan benda tajam di dekat bengkel. Sekian yang dapat kami presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.